Halo semua, selamat datang di channel Ngoding Python bersama gua Vivai. Mohon maaf banget baru bikin video lagi karena ada beberapa kesibukan di hari-hari sebelumnya. Nah, untuk menebus kesalahan gua, kali ini gua akan coba membuat sebuah series spesial, yaitu kita akan membuat sebuah website, lebih tepatnya adalah website blog dengan menggunakan Python. Dalam hal ini kita akan menggunakan micro framework Flask. Nah, kenapa kita menggunakan Flask gitu ya? Karena pertama, Flask ini adalah framework favorit gua, dan yang kedua adalah Flask ini tidak banyak magic saat kita membuat sebuah web. Jadi segala logiknya itu semua kita yang atur. Misal kalau mau login harus gimana gimana gimana, kalau misalnya mau reset password, kalau misalnya mau register segala macam semuanya kita yang atur. Berbeda halnya dengan kalau kita menggunakan Django. Ketika kita membuat halaman login gitu ya. Nah, di backend-nya itu loginnya itu ya sesuai dengan caranya Django gitu. Jadi kita cuman panggil ini login, ya udah jadi login. Panggil ini register jadi register. Walaupun pada kenyataannya nggak semudah itu juga sih. Tapi ya Flask ini kalau bisa dibilang lebih low level dibandingkan Django. Nah, salah satu benefitnya ketika kita belajar Flask itu kalau misalnya kita mau pakai Django atau kita misalnya mau modifikasi Udo dan lain sebagainya, itu akan lebih gampang daripada kita langsung belajar Django, langsung belajar sesuatu yang magic dari situ. Itu menurut gua pribadi agak lebih susah gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan coba lihat demonstrasi dari blognya seperti apa. Sebenarnya bukan demonstrasi sih, tapi lebih ke template-nya. Karena di sini masih statis bentuknya template-nya. Nah, ini adalah halaman depannya ya. Jadi sama seperti blog-blog pada umumnya, cuman ini mungkin lebih sederhana. Di sini gua namain vlog, yaitu Flask blog gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada postingan, ada fotonya, terus di sini ada autornya siapa, waktu uploadnya kapan, terus ada judulnya, terus ada subjudul, terus ada selengkapnya di sini untuk melihat artikel lebih lengkapnya. Terus di sini ada pagination, terus di sini ada menu cepat ya. Ini link asal aja sih sebenarnya, ini nggak bakal kita pakai sih dalam tutorial ini. Tapi kalau teman-teman pengen tambahin silahkan, ada post populer, pengumuman acara atau apapun lah di situ. Nah, di sini ada beberapa menu juga di sini ya. Yang pertama adalah beranda, which is adalah halaman ini, terus ada halaman tentang, halaman masuk dan daftar. Ketika klik halaman tentang, kita akan masuk ke sini. Nanti teman-teman bisa edit ini ya tulisannya dari HTML-nya, tulis apa aja sesuai dengan yang teman-teman mau. Terus ini ada halaman loginnya. Halaman loginnya juga sederhana banget gitu ya, bukan yang fancy-fancy ada Google, ada Facebook, enggak. Kita masih yang sederhana aja. Terus di sini ada fitur lupa password, sehingga kalau misalnya teman-teman lupa password, teman-teman nanti masukin email, nanti akan dikirimkan link. Nah, kalau teman-teman klik link tersebut, nanti kita akan bisa membuat password baru. Nah, linknya juga kita bisa atur, misalnya cuma bisa dibuka 5 menit dari dikirim gitu ya, supaya nanti sistemnya lebih aman gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita klik daftar, kita akan masuk ke halaman ini. Kita daftarnya sederhana aja, cuma butuh username, email, password, dan konfirmasi password gitu ya. Nah, terus ini adalah halaman ketika kita pengen menuliskan postingan. Ada judul, terus sinopsis. Sinopsis itu yang akan ditampilkan di home. Nanti ketika kita klik selengkapnya, maka kita akan masuk ke dalam isinya. Gitu ya. Jadi sinopsis hanya untuk di depannya aja. Nah, terus kalau misalnya kita masuk ke akun kita gitu ya. Kalau misalnya kita buka postingan blog kita, maka nanti akan ada tombol update dan tombol hapus. Update ini untuk mengubah isi dari tulisan ini. Kalau hapus ini ya jelas dari namanya hapus, kita akan menghapus postingannya. Nah, selanjutnya nih kalau kita pengen melakukan edit informasi dari akun kita. Misalnya kita pengen edit username, pengen edit email, terus kita pengen update foto profil kita. Ini kita bisa langsung upload dari sini. Gitu ya. Nah, kira-kira itu apa yang pengen kita buat di series ini. Sekarang kita langsung aja belajar mengenai Flask-nya. Oke, pertama-tama gue mau bikin folder di drive D gitu ya. Di sini gue mau bikin nama foldernya adalah vlog atau Flask blog.
Nah, di sini akan menjadi tempat kita untuk membuat project ini, gitu ya. Ini disebut dengan workspace. Selanjutnya kita buka command prompt. Di sini gua asumsikan teman-teman sudah menginstal Python dengan benar dan juga sudah menginstal pip dengan benar. Sehingga ketika kita jalankan Python seperti ini, maka akan keluar Python shell. Di sini gua exit. Lalu ketika kita pengen menjalankan pip seperti ini, itu juga akan keluar seperti ini. Ketika teman-teman menjalankan pip atau Python seperti ini, keluarnya ya, is not recognized as an internal or external command, itu artinya instalasi Python atau instalasi pip teman-teman masih belum benar. Jadi teman-teman coba benerin dulu instalasinya. Kalau misalnya bingung, bisa pakai Anaconda, atau kalau masih bingung, bisa tonton video live seminggu hari pertama. Nah, di sini gue mau masuk dulu ke drive D, karena filenya ada di drive D gitu ya. Nah, di sini gue mau kasih tips gimana caranya kita bisa masuk ke sini dari command prompt. Nah, tipsnya adalah teman-teman klik address bar ini, tapi di bagian yang kosong ya, misalnya di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini, kita copy. Lalu kita balik lagi ke command prompt. Di sini kita ketik cd spasi yang tadi kita copy. Nah, kita sudah masuk ke folder vlog. Nah, teman-teman kalau menyimpannya nggak di D, misal tetap di C, teman-teman nggak usah melakukan ini, langsung aja CD spasi lokasinya. Untuk yang pakai Linux atau yang pakai Mac, sebenarnya caranya sama aja. Cuma kan kalau di Mac atau di Linux kan nggak ada drive D seperti ini ya. Jadi semuanya dalam satu drive. Tinggal teman-teman lihat dia itu lokasinya kalau dari home itu masuk ke folder mana gitu. Misalnya dari home masuk ke folder Afif, terus masuk ke folder vlog gitu. Jadi tinggal cd spasi Afif garis miring vlog. Jadi silahkan dicoba-coba aja dulu gitu ya. Yang jelas teman-teman harus pastikan teman-teman berada di folder yang benar. Nah, selanjutnya karena kita membuat sebuah website, maka gua menyarankan teman-teman menggunakan virtual environment. Nah, pertama kita harus install dulu virtual environment di Python kita. Caranya adalah pip install virtual env. Nah, di sini gue udah install, jadinya keluarannya adalah requirement already satisfy. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal virtual env, teman-teman bikin virtual env-nya. Misalnya virtual env spasi namanya adalah misalnya vlog env gitu ya. Enter. Kita tunggu beberapa saat sampai virtual environment-nya terbentuk. Nah, di sini kebetulan cepet ya, udah keluar. Di sini kita akan coba aktifkan virtual environment-nya. Untuk yang menggunakan Linux dan menggunakan Mac, caranya adalah teman-teman tinggal lakukan search spasi nama virtual environment-nya vlogenv garis miring bin garis miring activate gitu. Jadi untuk yang pengguna Mac atau pengguna Linux, gunakan komen ini. Tapi untuk yang menggunakan Windows, teman-teman tinggal lakukan vlogenv, nama environment-nya, scripts, garis miring, activate.bat. Nah ini, jadi cuma panggil active.bat-nya. Nama virtual env-nya, /scripts, /activate.bat. Kita enter. Nah, di sini teman-teman akan mendapati ada tulisan vlogenv di depan ini, artinya kita sedang berada di virtual environment kita. Nah, dari sini kita baru install Flash-nya gitu ya. Kita lakukan pip install Flash. Kita tunggu beberapa saat sampai Flash-nya terinstall. Dan ini perlu teman-teman catat bahwa Python yang ada di virtual environment ini adalah Python yang berbeda dengan yang ada di root teman-teman gitu. Jadi ketika di root teman-teman sudah menginstal NumPy atau scikit-learn gitu ya, di dalam virtual environment ini masih kosong melompong. Jadi virtual environment ini dipergunakan untuk satu project gitu. Jadi harapannya yang diinstal di sini adalah library-library yang hanya dibutuhkan oleh project tersebut. Oke, selanjutnya kita buka Sublime Text atau buka text editor pilihan teman-teman. Gue udah menginstal Sublime Text di Windows, jadi gue bisa langsung lakukan ini. Maka akan muncul Sublime Text seperti ini di folder vlog kita. Jadi kalau teman-teman menggunakan text editor lain, silahkan di setup sehingga bisa mendukung teman-teman untuk
ketika teman-teman ingin membuat sebuah project. Oke, kita balik dulu ke website Flash-nya, terus kita coba lihat bagian a minimal application. Nah, di sini ada starter code. Teman-teman bisa copy dari sini, lalu paste di text editor teman-teman. Di save dulu, kita kasih nama app.py. Namanya apa aja, terserah. Nanti kita akan benerin di bagian restructuring. Oke, di sini kita import Flash-nya. Di sini kita buat variable app. Ini isinya adalah Flash. Terus di dalamnya ada double underscore name double underscore. Ini sebenarnya isinya adalah nama programnya ketika si name ini dijalankan. Ini udah pernah gue bahas di bagian PYI, for your information, yang topiknya if name sama dengan main untuk apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjalankan name ini di main program, maka isi dari name ini adalah double underscore main double underscore. Tapi ketika name ini ada di dalam file yang kita import, maka isinya adalah nama file tempat dia dipanggil. Intinya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada dekorator dengan parameter slash. Nah, slash ini menandakan bahwa dia itu berada di home. Kalau kita buka google.com atau facebook.com, itu homepage-nya itu adalah backslash ini. Gitu. Nanti kalau misalnya masuk ke profile, berarti itu adalah halaman profile. Kalau mau masuk account, berarti itu adalah halaman account gitu. Nanti kita akan coba lakukan itu setelah ini. Nah, di bawah dekorator ini ada fungsi hello world gitu ya, yang akan mereturn hello world. Jadi harapannya hello world ini akan ditampilkan di browser kita. Oke, kita save. Selanjutnya kita balik lagi ke command prompt-nya. Ini cara pertama kita untuk menjalankan program Flash-nya. Kalau teman-teman berada di Windows, teman-teman lakukan set flash up itu sama dengan app.py. Oke. Kalau misalnya teman-teman berada di Linux atau di Mac, teman-teman lakukan export flash up sama dengan app.py. Jadi silahkan disesuaikan teman-teman menggunakan Mac atau menggunakan Windows gitu ya. Nah, setelah kita set si flash up ini, kita tinggal jalankan flash spasi run. Nah, ketika kita jalankan seperti ini, kita akan melihat ada halaman seperti ini. Nah, ini adalah tempat website kita live gitu ya. Ini 127.0.0.1 ini sebenarnya sama dengan localhost, dan ini adalah port default kita adalah port 5000. So, kita buka browser, lalu kita masuk ke 127.0.0.1 port 5000. Nah, di sini teman-teman akan melihat halaman seperti ini, hello world. Ini adalah yang di-generate oleh Flash gitu ya. Misal kita pengen ganti hello ngoding Python gitu ya. Ngoding Python. Kita save. Nah, di sini kita harus jalankan ulang. Kita stop dengan menggunakan Ctrl C. Terus kita jalanin ulang flash run. Kita masuk ke sini dan dia akan berubah menjadi hello ngoding Python. Nah, selanjutnya kita modif-modif sedikit ya. Misalnya di sini kita nggak mau return seperti ini, kita coba kasih HTML tag. Kita kasih tag heading 1 gitu ya. Kalau teman-teman sudah familiar dengan HTML, tentunya ini sangat mudah ya. Kita hanya membuat tulisan hello ngoding Python ini menjadi heading level 1. Oke, kita save. Kita stop dulu, lalu kita jalanin lagi. Nah, lalu kita coba refresh. Nah, dia akan bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat Ctrl U, nah di sini kita bisa lihat source-nya ya. Dia isinya dari halaman ini adalah hello ngoding Python dengan tag heading 1. Nah, ini kan lumayan repot ya ketika kita ada perubahan gitu ya. Misal kita ubah jadi heading 2 lah misalnya. Kita save, lalu kita coba refresh. Ini seolah-olah nggak ada perubahan gitu ya. Padahal sebenarnya ini berubah. Nah, ini karena kita tidak masuk ke dalam debug mode. Kalau misalnya kita pengen
supaya saat ada perubahan dia langsung berubah, maka kita harus ubah ini ke dalam debug mode dulu. Karena debug mode ini selain dia akan mengeluarkan log ketika ada error, dia juga akan langsung mereload apabila ada perubahan. Caranya adalah kita balik lagi ke sini, kita Ctrl C, lalu kita lakukan set flash debug sama dengan 1. Ketika teman-teman menggunakan Mac atau Linux, teman-teman di sini tinggal ganti aja jadi export, gitu ya. Kita jalankan flash run. Oke, di sini debug mode-nya sudah on. Lalu kita coba lihat lagi website kita refresh. Oke, dia langsung lebih kecil dari yang tadi. Dan kalau kita lihat source-nya, Ctrl U, dia berubah menjadi H2. Di sini kita coba ganti lagi script-nya. Kita ganti dengan H5 misalnya. Kita save. Nah, ketika kita lihat dia akan mereload secara otomatis. Kalau kita refresh di sini, nah dia akan berubah langsung seperti ini. Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke sini gitu ya. Kita coba ganti ini menjadi garis miring halo. Nah, kita save. Lalu kita coba balik lagi ke Chrome kita. Lalu kita coba refresh ini. Nah, di sini dia akan mengeluarkan not found karena tidak ada endpoint di home kita gitu. Karena endpoint yang tadi yang Halo Ngoding Python sudah kita ubah ke garis miring halo seperti ini. Kita jalankan, maka dia akan muncul lagi seperti ini. Nah, ini cara pertama untuk menjalankan Flash. Gue kurang suka cara ini gitu ya. Jadi gue harus set dulu di sini gitu ya. Atau diekspor dulu, itu kurang praktis menurut gua. Jadi gua mau coba menjalankan script ini seperti kita menjalankan script Python seperti biasa. Jadi kita tinggal jalankan Python spasi app.py. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal tambahkan seperti ini. If name sama dengan main. Ini udah gue bahas ya di PYI. Kalau misalnya teman-teman bingung, silakan tonton video apa gunanya if name sama dengan main. Kita lakukan app.run seperti ini. Oke. Nah, kita coba save ya. Kita coba save. Lalu di sini kita coba close. Nah, kita clear dulu ya biar lebih bersih. Lalu di sini kita coba jalankan si app.py dengan perintah python spasi app.py. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa program kita bisa jalan nih dengan menggunakan command ini. Nah, kita tinggal masuk ke sini, kita refresh dan hasilnya sama seperti tadi. Kita coba kasih perubahan sedikit. Misal di sini kita bikin lagi ya app.route. Misal si home, dev home, nah, terus return nama saya Afif. Ini simply tag HTML biasa ya. Ini lebih tepatnya ini adalah paragraf. Oke, kita save. Jadi kita punya dua route. Jadi yang pertama adalah home, yang kedua adalah si halo ini. Nah, di sini karena kita pakai debug mode-nya on, jadi dia otomatis langsung nge-reload gitu ya. Kita coba jalanin dulu deh. Nah, oke. Nama saya Afif. Terus ketika kita buka Halo Ngoding Python. Nah, sebenarnya secara default kalau kita ngejalanin ini debug mode-nya off. Defaultnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat dia menjadi debug mode-nya on, kita harus tambahkan debug sama dengan true. Gitu. Nah, kenapa di sini gua debug mode-nya otomatis on? Karena tadi udah gua set ya dengan menggunakan perintah set flash debug sama dengan 1 gitu ya. Jadi dia otomatis menjalankan debug mode. Tapi sebenarnya kalau kita menjalankan ini tanpa ngeset si flash debug-nya 1, dia default-nya adalah off. Jadi kalau kita lakukan debug sama dengan true dulu seperti ini, maka dia baru akan menjalankan debug mode. Kira-kira gitu.
Nah, satu lagi nih, kalau misalnya teman-teman pengen ganti portnya, misalnya nggak mau di port 5000, karena misalnya kepake sama aplikasi lain gitu ya, misalnya teman-teman web developer gitu, atau pembuat software. Jadi di sini kita bisa set port. Nah, di sini portnya kita bisa masukin, misalnya 1, 2, 3, 4, asal pastikan port itu tidak dipakai aplikasi lain. Intinya gitu aja. 8080, 8000, terserah. Oke, misal kita ganti 1, 2, 3, 4, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, ini dia otomatis berubah jadi 1, 2, 3, 4 ya. Karena dia di bug mode, kita nggak perlu nge-reload secara manual. Nah, di sini kalau misalnya kita refresh, dia akan muncul "This site can be reached", karena memang tidak ada aplikasi yang jalan di port 5000. Tapi ketika kita ganti portnya menjadi 1, 2, 3, 4, maka dia akan muncul website yang sudah kita buat dengan menggunakan Flash ini. Oke, sekian dulu video mengenai pengenalan Flash. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan template di dalam Flash. Kita akan belajar yang namanya template engine yang disebut dengan Jinja 2. Penasaran? Jangan lupa like video ini, share juga video ini supaya bermanfaat, subscribe channel ini, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.